Halo Sobat SAC, welcome back to Settle. Pada video kali ini kita akan spesial membahas tentang bagaimana cara mengontrol dan mengawasi piutang di Accurate Online pastinya. Buat Anda yang baru pertama kali tonton video ini, jangan lupa subscribe channel kita karena banyak sekali video-video informatif yang akan kita share di sini. Oke, langsung aja kita akan bahas bagaimana cara mengontrol dan memantau piutang pada Accurate Online. Oke, pertama ya udah pasti kita mesti login dulu dong ke Accurate Online. Kalau tidak login, bagaimana kita bisa melihat laporannya? Oke, lalu di Accurate itu kita bisa masuk ke bagian modul laporan, daftar laporan. Di situ ada laporan khusus untuk piutang. Kurang lebih ada 19 report atau 19 laporan yang bisa kita manfaatkan. Ya, masing-masing fungsionalnya sangat-sangat berbeda. Dari banyak report yang tersaji, report-report apa aja sih kira-kira yang penting atau yang vital kita biasa gunakan? Ya, itu pertama yang sudah pasti adalah filter piutang by pelanggan. Ya, jadi berdasarkan pelanggan, piutang-piutang kita mana aja yang masih outstanding atau masih belum dilunasi oleh para pelanggan gitu. Lalu ada lagi report piutang berdasarkan umur atau usia si piutang tersebut ya, biasakan dikategorikan 30, 60 dan selanjutnya. Jadi kita bisa kontrol yang umurnya sudah lama, berarti itu harus cepat-cepat kita tagih supaya tidak jadi bad debt ya, atau kesulitan pembayaran dari customer kita nantinya. Ya. Lalu ada lagi detail tagihan dan pembayaran. Ya, di sini kita bisa lihat historik customer ini, dia kapan piutang dan juga kapan pelunasannya. Jadi pada saat kita terima order lagi dari customer tersebut ya, kita bisa analisa apakah kita bisa kasih lagi piutang ke customer tersebut atau enggak pastinya. Lalu kita bisa memantau piutang secara global. Ya, secara global itu maksudnya secara keseluruhan. Sampai dengan saat ini berapa sih total piutang bisnis kita? Ya, jadi kita bisa pikirkan juga cash flow kita ke depannya seperti apa gitu. Oh, saya mesti punya piutang sekian banyak, kira-kira cash flow saya sampai ke akhir bulan harusnya sih masih aman ya. Lalu di fitur laporan tersebut juga tersedia grafik dan statistik ya. Jadi secara visual mungkin beberapa orang lebih nyaman lagi melihatnya secara grafik. Piutang kita yang paling tinggi siapa bisa lihat dari situ ya, tanpa kita melihat satu per satu angkanya. Kalau dari grafik kan kelihatan tuh yang paling tinggi, kita akan notice banget gitu loh kalau secara visual ya. Lalu kita juga bisa manfaatkan berbagai macam filter yang tersedia di report Accurate ya, agar pencariannya juga lebih spesifik gitu. Misalnya kita mau si PT A aja nih, dia piutangnya ada berapa sih? Misalnya kita retail customer banyak, itu kan total piutangnya juga akan banyak ya. Namun dengan filter entah per nama atau per kategori, atau saya mau filter dong yang umurnya udah di atas 30 lah, udah di atas sebulan, siapa aja yang belum bayar gitu. Nah, itu memudahkan kita mengklasifikasi piutang agar kita lebih mudah juga dalam melakukan pencarian piutangnya. Lalu jangan lupa juga di Accurate itu tersedia fitur untuk reminder ya. Jadi kalau ada piutang yang sudah jatuh tempo dari termin of payment-nya gitu kan, kita bisa dapat reminder, itu tersedia di dashboard-nya Accurate ya. Dan juga kita perlu menyiapkan juga itu batasan piutang si pelanggan gitu. Jadi pembatasannya bisa berdasarkan nilai atau berdasarkan outstanding piutang gitu. Jadi kalau ada piutang yang 30 hari belum bayar, dia mesti bayar dulu tuh sebelum dia bisa melakukan next order lagi ke kita. Nah, lalu modul piutang di Accurate Online pun itu sudah tercreate secara otomatis ya, selama kita melakukan input di sales invoice atau faktur penjualan. Jadi begitu kita create sales invoice, piutangnya pun akan otomatis terbentuk ya, karena itu sudah terkoneksi langsung secara reportnya dari Accurate sendiri.
ya. Dan report tersebut pun di accurate real time. Jadi misalnya saat ini saya mau lihat piutang saya berapa, ya kita saat ini juga tinggal buka reportnya aja, total piutang kita ada berapa sih saat ini gitu. Tergantung balik lagi ya ke usernya, dia harus input setiap faktur penjualan atau sales invoice itu di accurate. Jadi dari berbagai macam tips atau trik untuk kita mengontrol piutang, langkah-langkah tersebut bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk melakukan efisiensi pengawasan piutang di bisnis Bapak Ibu. Tentunya kita kan nggak mau ya ada bad debt, piutang yang susah ditagih karena kita tidak kontrol gitu, ada miss di kontrolnya tersebut gitu. Dengan menggunakan accurate online, tentunya hal-hal tersebut seharusnya sangat minim terjadi pada bisnis kita dan kita bisa semakin melakukan ekspansi di bisnis kita. Oke, seperti itu panduan dari kami untuk tentang tata cara kita mengkontrol dan memantau piutang bisnis kita agar kita juga dalam bisnis tidak kewalahan ya, tidak ada bad debt gitu kan, semua uang sesuai dengan termin of payment yang kita terima gitu. Oke, kalau Bapak Ibu ingin tambahan tips lainnya silahkan ketik di kolom komentar di bawah ini. Oke, jangan lupa di like dan subscribe juga channel kita. Oke, sampai jumpa di video Set Talk selanjutnya. Dadah.